Sungguh kami merasakan hadirat-Mu Tuhan ada di tengah-tengah kami. Dalam acara ibadah syukur kami untuk kenaikan Tuhan kami Yesus Kristus ke surga. Terima kasih Tuhan buat misi penyelamatan-Mu. Engkau telah lahir, mati dan bangkit. Bahkan hari ini kami merayakan hari kenaikan-Mu. Dan sesuai dengan firman-Mu, 10 hari sesudah kenaikan, Engkau mencurahkan Roh-Mu yang kudus sebagai penolong bagi umat-Mu. Seperti janji-Mu bahwa kami umat-umat-Mu, murid-murid-Mu, Engkau tidak tinggalkan sebagai yatim piatu. Roh Kudus akan terus beserta kami, menuntun kami, hingga hari di mana yang kami nanti-nantikan, hari kedatangan-Mu yang kedua kali ke bumi ini, untuk membawa kami ke dalam rumah-Mu di tempat yang maha tinggi. Inilah tujuan akhir kami. Sehingga dalam pengiringan kami, pelayanan kami tidak menjadi sia-sia. Karena kami mempunyai kepastian untuk mendapatkan tempat di dalam kerajaan surga yang indah. Seperti tema kami pada saat malam hari ini. Terima kasih Bapa di surga. Berkati para tim musik, song leader, singer yang sudah membawa kami kepada suasana surga. Seperti doa yang Engkau ajarkan kepada kami. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti surga. Biarpun kami masih ada di bumi ini, tapi kami mau merasakan suasana surga, suasana ilahi, di mana ada urapan Tuhan, ada kuasa Tuhan. Karena apabila suasana surga turun dalam ibadah, maka kami akan mengalami pemulihan dari Tuhan. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang berbeban berat diangkat oleh Tuhan. Bahkan Tuhan, kami menjadi umat-umat pemenang, bahkan lebih daripada pemenang oleh karena kasih-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Segala puji, hormat, syukur hanya bagi nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap untuk menerima renungan firman Tuhan malam hari ini. Haleluya, yang percaya katakan amin. Shalom. Shalom. Kurang semangat kayaknya. Shalom. Nah, silakan duduk. Harus bersemangat. Karena kita punya tema yang luar biasa hari ini. Ya. Amin. Wah, ada yang enggak amin. Mungkin mau pergi ke tempat lain ya. Ya. Tujuan kita mengiring Tuhan, melayani Tuhan adalah mau ke surga. Ya. Untuk apa semua pelayanan kita, pengiringan kita, pengorbanan kita, tapi kita tidak sampai ke tempat tujuan kita. Atau ditolak ya, dicekal. Ya, ada yang viral sekarang ini, nggak usah saya sebutkan. Ya, satu warga ditolak di satu negara. Nah, jangan kita ditolak di surga. Amin. Pastikan bahwa kita sudah tercatat namanya di sana. Ya. Tadi saya memilih satu lagu, ternyata panitia juga sudah tulis atau sudah buat lagu itu. Saya serahkan, bilang ini sudah ada. Yaitu, kalau namaku dipanggil, ku ada. Pastikan bahwa kita sampai di surga dipanggil. Ada catatannya. Firman Allah berkata, nanti ada buku akan dibuka. Ya, baik kitab hayat dan kitab-kitab lain, perbuatan-perbuatan kita. Kalau nama kita tidak tercantum di sana, ya maaf saja. Mungkin kita jadi pendeta sudah lama. Mungkin kita jadi mengiring Tuhan sudah lama, berkorban banyak. Tapi namanya tidak ada.
Mungkin namanya pernah ada tapi sudah dihapus. Karena firman Allah berkata, nama kita bisa dihapus kalau kita tidak setia, taat dalam melakukan firman Tuhan. Ya, dalam ibadah Zoom, Pak Sadrak sudah bahas itu tentang taat dan setia. Ya, waktu itu ada hamba Tuhan Pak dari Betel, dari seminari, Pak Pantan dan istrinya membahas tentang setia dan taat mengikut Tuhan. Dan kita telah dikuatkan yang mengikutinya. Nah, hari ini kita punya tema yang sekali lagi sangat luar biasa. Kalau di poster nggak kelihatan gambar-gambarnya yang jelas, tapi sini gambarnya agak jelas. Ada kota-kota, tetapi ada satu rumah yang bagus, ya. Tapi sebagus-bagusnya rumah di dunia ini, istana di dunia ini, jauh lebih bagus rumah di surga. Amin. Jauh, kita tidak bisa. Ada orang ke sana tapi cuma dalam mimpi. Ya. Mungkin baru mimpi, tapi kenyataannya nanti kalau Tuhan sudah datang, sangkakala Allah berbunyi, ya, nama kita satu persatu dipanggil, ya. Mungkin pertama Pak Kurnia dulu. Ya. Pak Kurnia Ginat, Tuhan Yesus malaikat nggak panggil Bapak, cuma panggil nama, ya. Atau Pak Sadrak juga. Tapi saya juga mau ikut, biarpun belakangan. Amin. Yang penting nyampe. Ada yang bertanya, Pak, ya saya pingin ke surga. Gak apa-apa deh, cuma di emperan, yang penting masuk katanya. Tapi tidak ada ayatnya. Ya. Memang perbuatan-perbuatan kita dicatat. Ya. Pak Muralam, Pak Teklim sudah khotbahkan itu setahun yang lalu dalam acara yang sama, kenaikan. Cuma waktu itu di Kebun Jeruk buatnya. Saya baru lihat di YouTube tadi, ya, saya buka-buka YouTube, ketemu yang hari perayaan kenaikan tahun yang lalu, GBI Victory. Ya. Dan yang khotbah dari Tegal Alur. Hari ini kok dikasih lagi Tegal Alur. Haleluya. Tapi dia apa? Bukan soal siapa yang khotbah. Yang penting kita punya tujuan yang sama. Amin. Ya. Yesus berkata, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Berarti satu-satunya jalan ke surga hanya Yesus. Ya, tanpa Yesus, ya jalannya kemana? Boleh ngajak-ngajak, ya. Saya berapa kali kalau ada di terminal suka dengar orang teriak-teriak, Bandung, Bandung, Bandung. Tapi sampai ke sana, yang panggil-panggil ngajak ke Bandung nggak pergi. Siapa dia, saudara? Calo. Jangan jadi Kristen calo. Ya, bertobat. Ayo kita ke surga. Tapi kita sendiri tidak ikut. Itu namanya Kristen calo. Tapi kita menjadi pelaku firman Tuhan. Amin. Kita mau berjalan sesuai dengan firman Tuhan. Supaya kita sampai ke tujuan. Itu goalnya. Ya. Kan suka dibilang yang penting goalnya. Mainnya mungkin gak terlalu bagus. Ya. Ya, tapi dia bisa cetak gol 5 gol. Nah, itu mantap. Ya. Yang penting nyampe. Jangan saudara-saudara seperti yang ada di kitab Wahyu. Ya. Awalnya begitu semangat. Tapi pada akhirnya melempem. Begitu juga di Galatia. Mereka awalnya dimulai dari roh. Semangat. Tapi pada akhirnya tidak setia lagi. Pengirian kita harus berjalan terus. Ada ayat berkata, jalan orang benar semakin lama semakin bercahaya. Sampai siang yang sempurna. Kita berada di dunia ini, mari kita mengiring Tuhan, jangan semakin mundur. Ada satu ungkapan dari hamba Tuhan yang saya
senang, kagumi karena pelayanannya dan perbuatannya. Kalau boleh saya katakan dia Bapak rohani saya, Bapak Pendeta Beni Lakodi. Dia berkata, maju terus, pantang berhenti. Wah, kalau kita kan dengar maju terus, pantang mundur. Tapi kalau dia selalu berkata, maju terus, pantang berhenti. Dan dia jelaskan bahwa mengiring Tuhan memang mungkin capek. Ya, karena orang mengiring Tuhan, ya rumah di tempat yang maha tinggi kan harus mendaki. Ya, tapi jangan berhenti walaupun capek. Jalan aja pelan-pelan. Nanti akan sampai. Tantangan, masalah kita hadapi hari lepas hari. Tapi jangan berhenti. Lakukan terus kebenaran firman Tuhan. Karena iblis akan menyerang kita apabila kita stuck, kita berhenti. Firman Allah berkata, iblis yang lebih jahat akan masuk dalam hidup kita. Kalau kita mengiring Tuhan, melakukan firman Tuhan, lakukan terus. Walaupun memang ya seperti orang yang dagang mungkin rugi. Jangan berhenti dulu. Terus. Satu saat nanti akan untung juga. Jagoan pasti menang pada akhirnya. Amin. Ya, tapi bukan film India ya, jagoannya mati. Kita akan timbul sebagai pemenang. Victory. Amin. Katakan dulu, victory. Kita adalah pemenang-pemenang. Ya, bukan pecundang. Ya. Kita adalah pemenang. Kita baca ayat mas kita, ayat yang jadi viral hari-hari ini. Yohanes 14 ayat 1 sampai yang ke-3. Mari kita baca bersama. Bapak Ibu yang menemukan ada di layar mungkin. Kalau sudah ada katakan amin. Oke. 2, 3. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percaya jugalah kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakan kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila telah menyediakan situ, aku akan kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Katakan amin. Kita melihat ayat ini betapa Bapa kita di surga yang sangat baik merindukan anak-anaknya untuk mewarisi rumahnya itu. Karena yang harus memiliki atau mewarisi harta dari Bapa adalah anak-anak. Roma 8 berkata, kita adalah ahli-ahli waris. Yaitu apabila kita mau ikut menderita bersama-sama dengan Kristus sebagai pewaris. Mengikuti contoh, mengikuti teladan. Yesus datang ke dalam dunia ini, dia berkorban. Dia lakukan seluruh misi. Baik dari lahir sudah ada tantangan. Ya. Maria dan Yusuf pergi ke Bethlehem mencari Yesus, tempat lahir. Hampir-hampir tidak dapat tempat. Untung ada sebuah kandang yang kosong. Dan mereka bisa berteduh di situ untuk melahirkan bayi Yesus. Kemudian Yesus tumbuh sampai dia mati di kayu salib. Ya. Tetapi sesuai dengan firman Tuhan yang sudah berulang kali dia katakan dengan perumpamaan bahwa 3 hari kemudian dia bangkit. Dan itu nyata. Ya. Tuhan menyatakan firman Tuhan, dia tidak berubah. Perkataannya ya dan amin. Tidak ada yang bohong. Semuanya digenapi. Dan kita sekarang sedang menanti akan kedatangannya sesuai dengan janjinya bahwa
aku akan datang kembali. Ya, ini harus kita yakini sungguh-sungguh. Dengan meyakini bahwa Tuhan akan datang kembali, kita akan sungguh-sungguh memelihara iman kita. Supaya bisa ketemu, supaya bisa masuk. Ya, ada satu cerita ringan yang saya pernah alami. Ketika itu saya bersama dengan rekan-rekan hamba-hamba Tuhan dari grup API. Apa itu API? Asosiasi Pendeta Indonesia dari Jakarta Barat. Waktu itu kami telah ada satu janjian untuk pertemuan dengan anggota DPR yang ada di Rumah Rakyat di Senayan dekat sini. Bahwa kami akan ketemu untuk membicarakan pelayanan ya. Nah, waktu itu sudah didaftar siapa-siapa yang akan pergi. Saya sudah ikut mendaftar. Dan pada tiba hari untuk pertemuan, kami tinggalkan semua kendaraan-kendaraan di Citra 2, ya, markas API Jakarta Barat. Kami pergi dengan kendaraan gereja sana. Begitu sampai ke pintu masuk Senayan, gedung DPR MPR, KTP dibuka, nama-nama yang mau masuk ikut pertemuan, ya, di gedung Nusantara 1. Saudara, ada satu yang gak boleh masuk. Saya masuk. Karena apa? Nama saya sudah didaftarkan oleh ketua DPC. Tapi ada satu yang ditahan, gak boleh masuk. Karena namanya tidak didaftar. Dia mau ikut dalam acara itu, setelah dengar kami akan pergi. Padahal beliau adalah ketua umum API. Ya. Dia sudah tunjukkan dia sebagai ketua umum, yang ini cuma anggota-anggota. Tidak diterima. Dia tunjukkan juga dia sebagai mantan jenderal ABRI. Ya. Dia tunjukin purnawirawan. Oh, kami nggak perlu itu. Yang penting namanya ada atau tidak. Dia ketua umum, saudara-saudara, tapi tidak dikasih masuk. Akhirnya, karena semua sudah lolos, tinggal dia, kasihan, maka diteleponlah anggota DPR yang akan menerima kami. Ya, anggota DPR kan susah dihubungi ya. Lama, hampir setengah jam baru tersambung. Begitu tersambung, baru bilang, ini kami mau masuk Pak, tapi ada satu anggota kami, justru dia adalah ketua umum kami, tapi tidak dikasih masuk karena namanya tidak didaftarkan. Ya, karena memang harus seminggu sebelumnya harus sudah mendaftar. Barulah dia telepon ke penjaga pintu. Oh, ini saya ini anggota DPR dari fraksi ini. Ya, ini nama ini kasih masuk katanya. Oh, oke. Yang penting Bapak menjamin katanya. Akhirnya masuk. Nah, Bapak Ibu kekasih dalam Tuhan, ini satu pengalaman yang saya alami. Walaupun mungkin kita sudah berbuat banyak apa yang kita lakukan, bahkan mungkin kita ketua sinode atau ketua gereja besar. Tapi kalau nama kita tidak tercantum di surga, malaikat Tuhan akan cek. Oh, sorry, tidak boleh masuk. Ya. Kita lihat di dalam Wahyu pasal 21 ayat 24. Apa yang dituliskan di situ? Ya. Boleh ditampilkan? Ya, kalau sudah ada, Wahyu pasal 21 ayat 27. Ada di situ? Mari kita baca sama-sama di dalam kitab Wahyu ini. Ya, 2, 3. Tetapi tidak akan masuk ke dalamnya sesuatu yang najis atau orang yang
melakukan kekejian, ya, dan atau dusta. Tetapi hanya mereka yang namanya tertulis dalam kitab kehidupan anak domba itu. Ya. Tidak peduli pangkat kita apa, tidak peduli harta kita banyak. Tetapi untuk masuk ke surga persyaratannya nama kita tercantum. Nah, bagaimana nama kita ditulis? Tidak usah kita baca. Pada waktu kita dibaptis, seperti Yesus waktu dibaptis, begitu dia keluar dari air, ada suara dari surga mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Ya. Jadi waktu kita mengikuti perintah firman Tuhan untuk dibaptis, ya, selain nama kita masuk di dalam anggota gereja yang membaptis, kita juga ditulis nama kita di atas, di dalam kitab hayat. Ya. Dan Roh Kudus akan memetraikan. Pak Sadrak pernah katakan Roh Kudus itu adalah metrai. Itu Efesus mengatakan. Kita dimetraikan oleh Roh Kudus. Ya. Kalau kita pergi ke satu tempat, bawa tiket, tapi tidak ada tanda apa itu? Sah. Ya, kalau sekarang kan pakai holo apa yang komputer ya, kita pergi ke sana dimasukkan ke komputer, oh benar, bukan tiket palsu ya, bukan palsu ya, tiket asli. Roh Kudus adalah tiket asli untuk umat Tuhan masuk dalam kerajaan surga, amin. Jangan sampai kita seperti 5 anak darah yang bodoh. Mereka adalah orang Kristen. 10 anak darah ini semuanya adalah orang Kristen. Memuji Tuhan iya, menyembah Tuhan iya. Tapi yang 5 tidak mempunyai persiapan minyak, yaitu Roh Kudus yang akan menuntun kita. Firman Tuhan, Roh Kudus yang dicurahkan itu akan mengingatkan kita untuk firman Tuhan. Kita manusia pelupa. Tapi apabila ada Roh Kudus, saat kita melangkah melakukan perbuatan yang tidak berkenan kepada Tuhan, ada suara Roh Kudus bisa mengingatkan kita. Anakku, engkau sudah dikuduskan. Jangan sampai engkau berjalan lagi seperti itu. Kecuali kita mau melawan suara hati nurani kita. Ya. Saya beberapa kali pernah ya, Roh Kudus dalam hati sudah mengingatkan untuk jangan lakukan. Tapi memang kadangkala beda tipis ya. Suara hati sendiri atau suara Roh Kudus. Kita pikir itu pemikiran kita aja. Tapi begitu kita melangkah, betul saja. Roh Kudus telah ingatkan. Karena firman berkata, Roh Kudus yang dijanjikan, yang dikirim itu adalah penolong, mengingatkan kita akan perkataan-perkataan Tuhan. Kita menjadi umat Tuhan yang sungguh-sungguh mau memberitakan berita surga, berita damai sejahtera. Matius berkata, pergilah kamu, jadikan segala bangsa muridku, dan ajarlah mereka untuk melakukan segala yang kukatakan, melakukan semua firman. Jadi kita memberitakan dan mengajari, mengajari akan firman Tuhan. Dalam Wahyu 20 ayat 15, kalau tadi dalam ayat 27 telah dinyatakan bahwa hanyalah orang yang namanya tertulis dalam kitab hayat yang bisa masuk ke dalam kerajaan surga. Yang najis, yang pendusta, penipu, pencuri, penjina, penyembah berhala, dalam ayat yang lain berkata tidak boleh masuk ke dalam kerajaan surga. Wahyu pasal 20 ayat 15. Ada yang bisa membaca? Ada yang bawa Alkitab? Ya. Bisa tolong untuk membaca? Oke, kita baca. 20 ayat 15. Dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis dalam kitab kehidupan itu, ia masuk kemana?
Wah, ada dua hal yang kekal. Surga, rumah Bapa di tempat maha tinggi itu tempat yang kekal, tapi juga ada rumah atau neraka, api belerang yang tiada padam, itu disediakan bagi orang yang tidak taat, yang tidak ada namanya. Kalau dalam Matius pasal 25 ayat 41 kita baca, Matius pasal 25 ayat 41, kita baca 2-3. Dan ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, enyahlah daripadaku, hai kamu orang-orang terkutuk, enyahlah dalam api yang kekal yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Dari ayat ini kita dijelaskan bahwa Tuhan Maha Kasih menyediakan, membuat neraka itu buat iblis, bukan buat orang percaya. Amin. Tapi kalau ada yang mau ke sana, tidak juga dicekal. Ya, silakan. Ya. Di surga yang ada pencekalan kalau tidak namanya tertulis. Tapi neraka yaitu bagian dari orang-orang yang tidak masuk surga. Hanya dua pilihan, tidak di awan-awan. Ya. Surga atau neraka. Ada lagu sekolah minggu. Tadi kita diajak dengan pujian yang semangat. Ya, padahal tadi kesaksian daripada saudara kita Katri bahwa abang iparnya telah berpulang. Telah duluan pergi, ya. Kita yakin dia pergi ke sana, amin. Saudara-saudara kita juga yang lain yang sudah pergi dengan mendahului kita, mereka juga sudah pergi duluan. Karena pergi ke rumah Bapa bisa sendirian, ya, saat kita menghembuskan napas meninggalkan dunia ini, tapi juga ada nanti yang rame-rame hari kedatangan Tuhan. Trompet surga berbunyi, sangkakala Allah berbunyi, semua orang percaya katakan akan menyongsong Tuhan, ya, bertemu. Tapi ada yang duluan. Tapi pastikan apakah kita pergi duluan atau nanti bareng-bareng. Yang penting nama kita sudah ada, tercatat di surga. Amin. Sehingga kita tidak nyasar. Kita sampai kepada tujuan di mana Tuhan janjikan sesuai dengan ayat yang kita baca tadi. Aku pergi untuk sediakan tempat. Ya. Di rumah Bapakku banyak tempat. Kata di banyak tempat ini bukan berarti oh ada kapling-kapling. Tidak. Ya. Di rumah Bapakku banyak tempat berarti satu dunia pun orang yang mau ikut Tuhan, percaya kepada Yesus dan mengiring dia dengan sungguh-sungguh, sorga tidak kepenuhan. Tetap ada tempat. Jadi jangan takut. Wah, ada pengajaran kan 144 ribu ya. Pengajaran apa itu Pak? Bapak dosen kita? Saksi Jehovah. Pernah kan datang ke rumah saya. Ya, waktu masih saya tinggal di Gang Harlan. Saksi Jehovah. Datang pertama, saya bilang, wah saya lagi sibuk, artinya gak mau terima. Ngapain mau berdebat untuk firman Tuhan. Tapi dia bilang, Pak saya orang Manado. Bapak fahamnya apa? Oh saya terima kamu sebagai orang Manado. Tapi bukan terima sebagai kamu pembawa kabar saksi Jehovah. Saya terima. Masukin. Sampai di dalam tetap juga dia mau ngotot injili saya. Saya bilang saya hamba Tuhan. Saya juga pelayan Tuhan. Oh iya justru kami cari seperti Bapak. Wah dia cari katanya. Kami dengar Bapak pendeta. Oh iya oke. Oke, sebelum buka firman Tuhan, kamu buka ayat, doa dulu. Saya kalau buka firman, mau persiapan atau mau apa, doa dulu. Bapak aja berdoa. Dia nggak mau doa, saudara-saudara. Ya udah, saya berdoa, Tuhan terima kasih. Engkau kirim ya rekan-rekan, mungkin mereka punya keperluan sesuatu, ya biar bukakan rahasia. Nah, pendek cerita, mereka bercerita, saya bilang, maaf. Anda berkata bahwa cuma 144 ribu orang yang masuk surga.
Sekarang yang bertobat para rasul, para ini sudah lebih itu. Jadi mereka mau kemana dan kita mau kemana? Oh itu di dunia ini yang diperbaharui aja katanya. Jadi bukan surga, bukan. Ya udah, kamu pulang aja. Saya sudah pesan tiket di surga. Kalau kamu datang mau menghalang saya untuk ke surga, jangan lagi datang ke tempat saya. Saya mau ke surga. Saya percaya Yesus, saya percaya Tuhan, mengiring Tuhan. Tujuan saya mau ke surga. Besoknya datang lagi bawa 3 orang. Ya 2. Saya bilang, wah sudah nggak usah. Ya saya bilang saya ada keperluan. Karena mereka pikir, wah mereka ada satu misi ya, bisa tobat. Saya pernah dengar dari seorang saksi Yehova yang sudah bertobat. Mereka kalau dapat 1 jiwa, biasa dapat motor katanya, dapat pokoknya bonus. Apalagi kalau dapat pendeta, wah dia pikir ini kalau pendeta bisa dimenangkan, ya mungkin bisa dapat mobil. Karena kan pendeta bisa nanti bisa menyebarkan juga. Tapi kita tetap kokoh. Sekali Yesus tetap Yesus. Sekali percaya Tuhan tetap percaya Tuhan. Ya, sekali pegang janji Tuhan bahwa Tuhan akan datang kembali untuk menjemput kita bawa ke tempatnya, kita mau ke sana. Ya, tidak mau ke tempat lain. Ya. Dia bilang hanya saksi kita, saksi itu saksi katanya. Lah kok manusia disamakan dengan benda mati? Ini katanya saksi, jadi kita semua ini cuma saksi. Makanya dia pakai nama saksi Yehova. Ya Pak Sadrak lebih tahu pengajarannya. Saya cuma tahu dari buku yang saya pernah baca tentang pengajaran mereka. Tapi saya tetap percaya bahwa Tuhan Yesus telah pergi ke surga dengan misi untuk menyediakan tempat bagi setiap kita yang percaya, supaya pada waktunya, waktu yang dia tetapkan sendiri untuk datang ke dunia ini, menjemput setiap kita yang percaya. Mari kita baca di dalam Kisah pasal 1. Kita akan mengakhiri saudara-saudara khotbah kita pada hari ini. Firman Tuhan, saya katakan bahwa firman Tuhan itu hanya bagian daripada ibadah yang bisa memberkati. Bisa orang diberkati lewat puji-pujian. Bisa orang diberkati lewat kesaksian. Tapi satu rangkaian itu adalah satu rangkaian yang untuk memberkati. Jadi firman Tuhan pendek juga kita sudah diberkati lewat firman pujian. Tadi suasana ilahi. Saya pernah ajak anak saya Ray ikut dalam satu ibadah Natal, karena sampai saya ada undangan dengan satu grup kami. Saudara, puji-pujiannya 3 jam. Tapi tidak merasa lama karena merasakan suasana surga. Seperti kalau tadi nyanyi, kalau bunyi sangkakala, mereka pakai sangkakala ada 10 orang. Jadi ibadah itu betul-betul dibuat suasana surga dengan satu tarian-tarian. Nah, jadi saya percaya kita selain diberkati lewat pujian, kita juga diberkati lewat firman Tuhan yang singkat ini. Sebagai ayat terakhir kita buka di dalam Kisah 1 ayat 6 sampai 11. Ayat ini akan kita renungkan bagaimana Tuhan Yesus naik ke surga. Ya, Kisah pasal 1. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, Engkau tidak perlu tahu masa dan waktu yang ditetapkan Bapa menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa Roh Kudus, kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh tanah Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupinya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit,
waktu ia naik, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai kamu orang Galilea, mengapa kamu?" Ya, Yesus yang terangkat seperti yang kamu lihat akan juga kembali. Ya, tadi ada lagunya. Kapan Yesus kembali? Bahkan bukan kapan,